motherfucking designer right now. Bring it down, bring it down, bring it down. Halo semua, selamat datang kembali di Mons Visio, channel edukasi tentang cedera oleh fisioterapi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang beberapa Q&A, pertanyaan-pertanyaan dari beberapa subscriber, kemudian penonton dari channel Mons Visio. Hari ini kita akan bercerita seputar cedera lutut atau spesifik di ligamen ya. Nanti akan saya buat beberapa part atau beberapa pertanyaan-pertanyaan misalkan seputar meniskus, seputar saraf terjepit dan lain sebagainya. Oke, jadi pertanyaan pertama dari Yesta Suryanegara 9801 bertanya seperti ini. Dok, mau tanya, operasi ACL baru 3 minggu, tapi kalau dibuat lurus, agak nyeri ya, kemudian nekuk itu nggak sakit. Gimana dok, minta petunjuknya? Target pertama ketika pasca operasi ACL itu 4 minggu atau 6 minggu itu wajib lurus. Kalau sakit, menurut saya dipaksa saja lurusnya. Karena ketika melatih lurus tidak akan membuat ligamen yang baru itu menjadi ke-stretch, ya tidak akan aman banget. Justru yang membuat ligamen itu overstretch atau ligamen baru tadi yang dicangkok itu menjadi longgar lagi karena menekuknya berlebihan. Biasanya kita sebagai fisioterapi itu menyarankan menekuk itu perlahan-lahan. Justru target utamanya adalah lurus. Untuk apa? Untuk pola jalan yang benar, seperti itu. Kemudian langkahnya gimana? Caranya gimana? Petunjuknya seperti apa? Pertama, latih dulu paha depannya. Seperti itu ya. Latih paha depannya atau paha quadricep. Kemudian nanti berangsur-angsur pelan-pelan baru melatih hamstringnya. Tentu di fase awal ini 3 minggu sampai 6 minggu itu sangat saya sarankan itu untuk fisioterapi. Ya, wajib banget latihannya, progresnya dipantau oleh fisioterapi. Kalau ada perkembangan dan lain sebagainya, silahkan chat fisioterapinya mengenai perkembangan yang kamu rasakan seperti apa. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Cicalang Ode 1375. Halo Kak, jika cedera tendon lutut kemudian ligamen, cederanya di tendonnya, ligamen ACL, PCL, MCL, itu sebagian hilang gimana? Kemudian longgar sekali lutut sebagai tumpuan, apakah diamputasi? Tidak. Lutut kamu yang cedera ligamen, mau sebanyak apapun, misalkan kecelakaan gitu ya, kemudian ligamennya semua robek gitu, kemudian kena meniskus juga, kena tendon juga, itu nggak akan diamputasi. Intervensi yang dilakukan biasanya kita untuk fisioterapi ya, dari sudut pandang fisioterapi kita akan latihan seperti itu untuk menjaga ototnya. Cuman untuk membenerin atau benerin si ACL, PCL, MCL, ligamen ini tersambung lagi dengan sempurna harus operasi. Operasinya tidak amputasi. Operasi sekarang berkembang sekali. Beberapa operasi yang sangat canggih, rekonstruksi ACL misalkan, itu beberapa daerah di cover oleh BPJS dan gratis. Itu bagus sekali untuk bikin ACL atau ligamen yang robek tadi itu bisa tersambung erat. Cuman operasi tanpa fisioterapi itu percuma ya. Fisioterapinya harus dengan latihan seperti itu. Diamputasi nggak mungkin, nggak akan diamputasi. Kecuali mungkin ya cederanya ini kemudian menimbulkan lukanya misalkan sampai nekrosis seperti itu yang bikin dia nggak bisa bertumbuh lagi, maka harus dioperasi. Kalau cuma cedera ligamen saja itu tidak ada sih dioperasi. Semoga membantu ya. Oke, jadi buat teman-teman semua, sebelum saya lanjut ke materi atau pertanyaan selanjutnya, silahkan di subscribe, silahkan di komen, silahkan dibunyikan lonceng notifikasinya karena kita sekarang akan banyak bercerita. Kemudian saya akan juga menjelaskan tentang beberapa cedera yang sangat spesifik. Kalau ada teman-teman di luar sana yang juga mengalami cedera baik lutut, kemudian bahu, pinggang dan sebagainya, silahkan coret-coret atau cerita-cerita di kolom komen. Nanti kita akan bagikan bagaimana penjelasannya seputar cederanya. Semoga membantu. Dan jangan lupa silahkan tadi ikuti channel kami yang ada di Instagram juga di @monsvisio, kemudian di TikTok juga ada monsvisio, dan di YouTube yang satu ini. Oke, next pertanyaan ketiga dari Ablay Fishing 8002. Kak, kalau lutut kanan bagian dalam saya sakit, akibat benturan gitu ya, 4 bulan
sampai sekarang masih terasa agak sakit dan perih. Setiap bangun tidur pasti agak susah diluruskan. Apakah bisa disebut MCL? Oke. Untuk MCL-nya itu benar. MCL itu dia di sisi dalam lutut ya. Tepatnya itu di bagian dalam lutut. Tapi menentukan apakah itu MCL atau tidak, itu kamu harus ke fisioterapi atau kamu bisa ke dokter ortopedi. Nanti dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya bukan MRI. Kita biasanya melakukan pemeriksaan langsung dulu. Ada beberapa tes yang bisa menyimpulkan apakah kamu cedera MCL, ligamen medial collateral ligamen, atau kenanya di tulang rawan, atau misalkan bone contusio seperti itu ya. Nanti kalau sudah positif di cederanya di MCL, maka kita akan kasih programnya, kita akan kasih latihannya, kita juga akan kasih home program juga, PR apa yang bagus dilakukan di rumah dan apa yang nggak boleh, seperti itu. Tapi kalau buat di sisi dalam sih benar ya, ada kemungkinan MCL. Tapi tadi untuk menentukan diagnosa kita perlu pemeriksaan dulu. Oke, pertanyaan terakhir dari Diki Haryanto 6724. Kak mau nanya, untuk PCL apakah harus dioperasi atau bisa di fisioterapi? Tentu, ketika PCL-nya itu putus atau kamu adalah seorang atlet gitu ya, baik putus maupun robek aja, kalau seorang atlet harus dioperasi. Saya sarankan harus dioperasi karena kita banyak banget ketemu atlet-atlet muda seperti itu yang dia cedera ligamen, perkembangan atletnya itu tidak signifikan naik seperti itu. Bahkan ada yang mungkin di awal naik kemudian biasa saja, konstan gitu, tidak naik performanya karena lututnya yang mengganggunya, cederanya yang mengganggunya. Efeknya adalah nanti olahraga yang dia lakukan akan menimbulkan sakit, bukan menjadi peningkatan performa ya, atau membuat dia menjadi atlet yang berhasil. Untuk itu ketika kamu seorang atlet atau atlet amatir pun saya sangat sarankan operasi ya, karena tadi PCL yang tidak dioperasi itu akan membuat cedera di meniskusnya, di tulang rawannya. Kemudian atau bisa fisioterapi saja, bisa kalau kamu adalah seorang misalkan pekerja yang banyak duduk, misalkan seperti itu kantoran, atau pekerja yang tidak banyak mendaki, pekerja atau yang kerjaannya itu banyak jalan tapi tidak banyak di bebatuan, tidak loncat-loncat, silahkan fisioterapi saja. Dengan kondisi cedera ACL-nya itu robek atau grade 1. Gimana menentukannya? Periksa ya. Kita periksa dulu di grade 1, 2, atau 3. Nanti fisioterapi kamu akan menjelaskan baiknya di gimana, baiknya dioperasi atau tidak dengan pekerjaan seperti ini, dengan keseharian seperti ini. Bingung mau fisioterapinya di mana? Di Monsfisio aja ya. Follow like kembali di kita di @monsfisio, kemudian di YouTube channel ini juga, di subscribe, di komen bagaimana pengalamannya tentang cedera. Semoga channel ini membantu buat teman-teman semua. Silahkan kembali nyalakan lonceng notifikasinya.